Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ramadan Firdaus, NPM 423221070. Di sini saya akan menghitung atau cara menghitung rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas. Yang pertama itu rasio likuiditas. Saya menjelaskan perusahaan PT Astra Auto Parts Tbk atau disingkat Auto. PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto adalah otomotif yang memproduksi dan distribusikan suku cadang untuk kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1991. Auto ini adalah anak perusahaan Astra Internasional yang bergerak di bidang produksi suku cadang otomotif. Penjelasan yang pertama itu dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang akan segera jatuh tempo. Cara menghitung aktiva lancar yaitu dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dan dikalikan 100. Dan tahun 2020 ini untuk utang lancarnya. Jadi 186% ini dikali ini jadi 186 tahun 2020. Untuk 2021-nya turun sebesar 153% dan 2022 yaitu sebesar 168. Dan di sini ada rasio kas. Rasio ini dihitung dengan kas ditambah efek, kemudian bagi hasilnya dengan utang lancar. Rasio kas yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan atau mudah dirubah jadi uang. Dan di sini sama ya, seperti yang di atas penjelasannya, cuman kas dan setara kas ini di tahun 2020 sebesar 56% dan 2021 itu 43%, 2022 45%. Lanjut lagi di rasio cepat. Rasio ini dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar dan kemudian membagi hasilnya dengan utang lancar. Jadi ini mengurangkan persediaan dari aktiva lancar, kemudian membagikan hasilnya dengan utang lancar. Dan tahun 2020 ini sebesar 130%. Dan 2021 ini turun 0% dan naik lagi tahun 2022 124%. Selanjutnya rasio modal kerja. Rasio ini dihitung aktiva lancar kurang hutang lancar kemudian membagikan hasilnya dengan jumlah aktiva. Jadi aktiva lancar ini dikurangi utang lancar kemudian membagi hasilnya dengan jumlah aktiva ini.
tahun 2020 sebesar 46% dan turun 2021-nya itu 35% dan tahun 2022 naik lagi 41%. Kemudian dilanjut dengan rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah rasio yang efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam kesehatan dan lain, atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari. Di sini yang pertama itu TATO atau total assets turnover. Ini adalah kemampuan dana yang tertanam dalam kesehatan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Kemudian juga mengukur beberapa jumlah penjualan ini yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva dan biasanya rasio ini dinyatakan dengan desimal. Penjualan itu penjualan itu dibagi dengan ini terus dikali 100 dan hasilnya itu tahun 2020 sebesar 78%, sedangkan di tahun 2021 itu naik sebesar 89% dan 2002 itu naik meningkat pesat dengan 237%. Di sini selanjutnya ada referensible turnover ratio adalah putaran piutang semakin dalam pengumpulan piutangnya. Di tahun 2020 itu sebesar 985%, tahun 2021 itu meningkat sebesar 126%, 1226%, dan di tahun 2002 menurun sebesar 116%. Dilanjut dengan Way of Referensible. Di tahun ini tidak ada hasil dari jumlah. Jadi ini cuman ada angka-angka piutang rata-rata dengan penjualan di tahun 2020, 2021, 2022. Dan di sini ada selanjutnya inventory turnover rasio, harga pokok, persediaan rata-rata, persediaan rata-rata dan jumlah di tahun 2020 itu sebesar 661%, 2021 itu menurun 558%, tahun 2022
2022 naik sebesar 1.040%. Average day selanjutnya nih ada inventory, digunakan untuk mengukur periode menahan persediaan rata-rata atau pada rata-rata persediaan barang berada di gudang sama ya, ada jumlah persenannya. Selanjutnya itu aset turnover atau perputaran aset, digunakan untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan, kemudian juga beberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva, dan biasanya rasio ini dinyatakan dengan desil. Di sini penjualan dan total aktiva tahun 2022 itu sebesar 100%, dan 2021 menurun menjadi 89%, 2020 turun sebesar 78%. Selanjutnya rasio solvabilitas, yaitu perusahaan solvent belum liquid dan sebaliknya belum liquid. Yang pertama itu total debt to equity ratio, total hutang dan modal sendiri tahun 2020 itu jumlahnya sebesar 109%, dan turun di tahun 2021 itu sebesar 43%, dan 2022 menaik lagi jadi 100%. Dan selanjutnya ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio dihasilkan dengan banding jumlah aktiva aset bandingkan rasio yang aset di satu pihak dengan jumlah utang. Jadi di tahun 2020 itu 74%, 2021 turun menjadi 30%, dan naik lagi di tahun 2022 itu sebesar 70%. Selanjutnya long term debt to total equity ratio, utang jangka panjang versus utang jangka panjangnya itu modal sendiri. Di tahun 2020 itu sebesar 11%, tahun 2021 itu 7%, tahun 2022 itu turun lagi
6%. Dan yang terakhir ini time interest earner ratio, hasil akhir bunga hutang dengan laba yang diperoleh. Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi pembayaran bunga. EBIT-nya itu di sini tahun 2020, 2021, 2022 bunganya sebesar, dan tahun 2020 itu sebesar 2.257% dan turun ke minus 180,31%, dan tahun 2022 itu minus lagi 155%. Selanjutnya ada gross profit margin ratio. Biasanya sama saja ya, dibagi bagi ini laba kotor dibagi penjualan. Totalnya tahun 2020 itu sekitar 13%, dan tahun 2022 itu 2021 itu 14% meningkat, dan turun di tahun 2022. Selanjutnya ada profit margin ratio, disingkat PMR. EBIT dan penjualan jumlahkan jadi 13% tahun 2020. Tahun 2021 itu turun sebesar 77%, dan tahun 2002 itu turun lagi sebesar 5%. Yang selanjutnya adalah net profit margin. Dan penjualan itu tahun 2020 itu sangat 0%, dan tahun 2021 itu 7%, meningkat 7%, dan tahun 2022 itu turun lagi sebesar 5%. Selanjutnya adalah ROA atau return on asset. Return on asset juga sering disebut sebagai return pada semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Dan itu jumlahnya sebesar 10%, tahun 2021 itu 7%, dan di tahun 2022 itu menurun hingga 4%. Dan selanjutnya ada ROI atau return on equity. Laba bersihnya dan modal sahamnya, dan jumlahnya itu tahun 2020 itu 1%,
dan tahun 2021 itu meningkat 21% dan turun lagi tahun 2022 sebesar